Halo semua, apa kabar? Gua Aryo Pratomo atau Ece Gario. Hari ini gue mau ngomongin tentang Galaxy Z Flip 3. Masa-masa gini, tanggal-tanggal segini, setiap kali ada peluncuran Samsung, gue jadi agak memikirkan Galaxy Unpack yang selama ini harusnya, kita menyaksikan secara langsung, tapi sekarang kita lewat aja. Sekarang kita mau ngobrolin, ada yang ini gue dapat kesempatan untuk bikin video buru-buru tentang Galaxy Z Flip 3. Z Flip 3 ini kalau kita bandingin ya, kita inget kan video gue yang gue udah beberapa kali bikin video tentang Galaxy Z Flip generasi pertama. Ini namanya Flip, ini namanya Flip 3. Jadi ada sedikit bedanya, ada lompatan tuh. Kenapa kalau ada yang bertanya, kenapa namanya nggak 2 Galaxy Z Flip 2? Karena ini adalah foldable generasi ketiga. Jadi ada Fold yang pertama banget, ada Fold 2, dan sekarang keluar juga Fold 3, dan ini yang gue pegang sekarang adalah Flip disamakan dengan generasinya Flip 3. Oke? Nah, kita langsung aja deep into the design. Pertama-tama kita mau ngomongin desainnya. Desainnya ini kalau dibandingin sama yang Flip sebelumnya, dia tuh terasa lebih unisex. Jadi kalau yang dulu itu berasa ada warna-warna yang kromatik, yang bunglon, yang bisa berubah-berubah dari angle yang berbeda. Sekarang lebih solid warnanya karena ada 4 pilihan warna plus 1 pilihan spesial. Nanti gue ceritain lagi yang bagian itu. Tapi 4 pilihan warna itu adalah cream. Ini yang gue pegang, warna hero-nya mereka yang mereka majuin ini adalah cream. Jadi bukan putih, tapi kayak ya kalau dibilang putih gading lah ya, agak kekuningan. Terus juga ada warna black, lavender, and green. Jadi warna-warna solid yang dikeluarin. Selain itu, kita juga ngelihat bahwa ini sedikit lebih squarey. Makanya gue bilang lebih unisex karena cewek cowok cocok ya, gue bilang ya. Jadi ini sedikit squarey pinggirannya menggunakan material yang berbeda. Kalau misalnya kita bandingin yang dulu ini adalah all glass, dan kalau lebih ringkih ya dari segi kalau misalnya lu jatuh, kemungkinan pecahnya lebih besar. Nah, sekarang ini udah diganti. Kalau kita ngomongin sekitarnya atau frame-nya, itu adalah bahannya namanya armor aluminium. Jadi lebih tahan banting lah, udah jelas. Dan yang kedua, belakangnya ini sudah menggunakan Gigi Victus Gorilla Glass, termasuk bagian covernya yang bagian kameranya ini, oke? Dan feel-nya adalah two-tone, kecuali mungkin yang black ya, karena bagian layar kameranya ini akan gue jelasin di dalamnya ada apa. Tapi ini warnanya hitam, sehingga kalau misalnya kita pilih warna yang selain black, itu feel-nya two-tone. So, beda-beda dikit lah. Boleh dibilang secara desainnya, gue overall lebih maskulin, dan gue lebih pede pakai ini karena lebih cocok mungkin dengan gender gue. That's what I feel. Tapi kalau kalian udah gak masalah dari yang dulu ya, by all means. Itu yang gue rasain pertama. Secara desain, lebih unisex. Dan satu lagi yang sebenarnya menarik dari yang sebelumnya adalah di Indonesia akan keluar yang Thom Browne. Jadi itu adalah kolaborasi khusus yang menghadirkan satu setnya, termasuk buds, termasuk casing, termasuk di smartphone-nya sendiri. Itu edisi spesial. Gue nggak punya device-nya, tapi bisa gue tunjukin foto-fotonya. And that's the closest I can get kayaknya sih. Ternyata di Indonesia itu keluar. Nanti gue akan cari tahu juga harganya berapa, termasuk yang edisi Fold-nya. Wow, keren ya. Di depan gue ini ada 5 pilihan casing resmi dari Samsung-nya. Jadi ini ada yang silikon. Silikon casing ini juga disertakan adanya semacam gantungannya. Jadi so you can actually hang it. Sama ini rasanya ya rasa silikon itu. Jadi membuat sedikit lebih tebal. Tapi ya itulah casing. Kalian tim casing atau tim tanpa casing silahkan. Nah yang kedua kita coba yang leathernya. Wah cantik warna kuningnya. Ini adalah leather case-nya. Dan dia tanpa ada embel-embel apapun lainnya. Karena memang biasanya yang menggunakan leather mungkin akan lebih kalem. Nggak mau ada logo-logo atau apa, cuma logo Samsung di belakang ini, nggak ada motif sama sekali, polos. I think it's nice. Yang ketiga adalah clear case-nya. Proteksi tapi masih mau menunjukkan bagian case-nya. Bisa juga clear case ini jadi pilihan. Sedangkan sepertinya ini tidak memproteksi bagian layarnya ini. Tapi jangan khawatir karena sudah Gorilla Glass yang Victus. Yang keempat adalah bagian ini juga terbuat dari silikon, dan ini memang semuanya sepertinya ada bagian yang dilekatkan ya. Ini adalah silikon yang spesialnya ya, dengan ada strapnya. Gunanya apa? Nanti kita coba nih. Jadi dia hadir dengan warna putih. Jangan lupa setiap casing resmi Samsungnya juga ada bagian yang untuk dipeel lalu nempel ke case-nya. Dan ini adalah untuk megang.
masukin jari, gue cuma muat jari 2 apa 3, jadi nggak akan, nggak bisa. Ternyata itu bisa digunakan di saat smartphone-nya lagi dalam keadaan terbuka. Jadi kalau tertutup, otomatis harus dikeluarkan. Jadi dia akan lumayan mengikat. Tapi ya ini menarik ya, ada desain yang dengan font yang besar menunjukkan nama Flip-nya ini dan bisa sebagai pegangan di saat kita menggunakannya secara terbuka. Dan yang terakhir kita yang ada semacam model Kevlar-nya ini. Dia tipis, lebih tipis daripada semuanya dan memang ada motifnya ya di belakang ini. Simple, quiet dan memang melindungi. Kalian tim yang mana? Antara 5 ini atau tanpa casing, silahkan bisa dipilih saat pre-order sekalian. Kita berlanjut ke kameranya. Secara spesifikasi dari lensa-lensanya yang ada, masih ada 2 di depan, 1 di dalam, itu masih sama. Tapi yang membedakan adalah salah satunya cara penggunaannya. Cara penggunaannya, yang gue bilang two-tone daerah hitamnya depan kemarin ini, itu menghasilkan adanya layar yang jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Kalau kita lihat generasi sebelumnya, layarnya tuh di depan untuk selfie-nya itu kecil banget, dan ini udah jauh lebih besar dan akibatnya ngerasa untuk selfie atau foto yang apapun itu yang lo mau menggunakan kamera layar belakangnya ini lebih pede. Secara spek sama, yang kedua perbedaannya adalah cara menggunakannya. Jadi selain layar tadi lebih besar, tapi kita bisa main-main di sini dengan misalnya kita slide jadi video. Kalau kita misalnya swipe ke atas, dia jadi menggunakan ultra wide lensnya. Swipe ke atas lagi, balik lagi ke lensa sebelumnya, dan tetap dengan klik 2 kali volume down itu akan menjadikan yang ambil foto, dan untuk klik 2 kali itu menjadikannya balik ke kamera. Jadi kita matikan, kita nyalakan dengan klik 2 kali tombol power, jadi langsung shortcut ke kamera. Itu semua bisa diatur lah. Tapi itu pengalamannya lebih menyenangkan sebenarnya. Layar ini juga berguna selain buat kameranya, nanti kita bahas. Tapi balik lagi ke kameranya, salah satunya yang menarik adalah dia menggunakan nyambung ke berikutnya prosesor yang berbeda. Jadi Flip 3 ini sudah menggunakan Snapdragon 888 5G. 5G-nya tergantung ketersediaan dari operator tentunya. Nanti pasti akan bisa, cuman belum mungkin sekarang. Nah, selain itu, 888 ini menghasilkan algoritma dan kecepatan kamera juga yang berbeda. Hasilnya boleh lo lihat sendiri, juga ada sedikit perbedaan, ada sedikit improvement menurut gue. Silahkan kalian nilai sendiri. Selanjutnya, mungkin kita bisa ngobrolin yang berbeda dari Flip sebelumnya adalah water resistance-nya. Jadi, yang dulu nggak water resistant sama sekali, sekarang naik ke IPX8. IPX8 itu artinya adalah X-nya itu tidak menyatakan dia dust resistant, as in misalnya dalam kondisi ke pantai. Ke pantai biasanya kita adanya pasir, dan pasir kita berenang ke laut, balik lagi ke pantainya, tangan basah, berantakan kena pasir, itu nggak direkomendasi sama sekali. Yang kedua, 8 itu menyatakan dia ya layaknya IP68, yang lainnya itu berarti dia water resistance-nya sama dengan yang semua yang IP68, right? You get what I mean lah ya. Tetap aja nggak boleh di bawah kedalaman 1,5 meter atau nggak boleh di air laut. Jadi ya kita ngomongin air laut, pantai ya kayak udah bisa aja, belum ya? Tunggu dulu ya, mungkin beberapa bulan lagi, semoga. Oke, dan yang terakhir mungkin ini kita bisa bilang bahwa dia tuh hadir dalam 2 varian, 128 selain 4 warna tadi, tapi memorinya atau storage-nya itu ada di 128 dan 256 dengan RAM 8 GB. Nah, gimana menurut kalian? Harga bisa gue tulisin di bawah, tapi ini adalah first impression gue tentang Galaxy Z Flip 3 ini. Menurut gue lebih maskulin atau lebih unisex. Lo sebagai laki-laki apa perempuan, gue pikir nggak akan ada masalah, tinggal dipilih dari 4 warna solidnya tadi. Feel-nya gue masih suka, walaupun ya dia di layar kedepannya nih ada fungsi lain tadi yang gue bilang. Kalau kita tap 2 kali, dia always on screen, dan dia bisa ada widget-widgetnya. Nah, widgetnya tentunya dengan layar yang lebih besar. Ini ada music, ada alarm, ada voice recorder, ada start. Ya, katanya itu memudahkan kita kalau misalnya kita udah angkat telepon, tinggal pencet lihat layarnya itu aja. Tapi kalau gue udah angkat ini, larinya gue nge-flip sih, karena itu kenikmatannya punya Galaxy Flip ini. That's what I'm thinking. Tapi silakan kalau berbeda. Nah, feel-nya ini adalah suatu bentuk yang disempurnakan. Lo nggak usah khawatir lagi water resistance-nya apakah kena air atau di kolam renang segala macam. Yang kedua, lo nggak perlu merasa ini handphone khusus perempuan, tapi ini lebih unisex. Terus juga yang ketiga, pilihan warnanya lebih banyak. So, itu first impression gue, I'm loving it. Jadi silakan pre-order kalau suka, atau tunggu video gue berikutnya yang tentang Galaxy Fold 3. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye now, be nice.